Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa sekalian, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu untuk mata kuliah dasar-dasar matematika dengan topik himpunan. Saya munculkan dulu share screen-nya. Ya. Oke. Kita mulai matematika, pendidikan matematika. Kita membahas tentang apa itu sebenarnya matematika. Yang pertama, matematika itu berasal dari kata bahasa Yunani yang diartikan dari kata martein atau martenem yang berarti mempelajari. Martema adalah pengetahuan atau ilmu. Martein belajar berpikir matematika. Jadi matematika merupakan ilmu pengetahuan yang didapat dengan cara berpikir. Jadi ciri dari matematika itu adalah berpikir. Manusia adalah makhluk yang berpikir. Ya, makhluk yang berpikir. Kata Rus Effendi, matematika sering disebut sebagai ilmu deduktif. Itu mengutip dari Jim and Jim. Matematika adalah ilmu tentang logika, bentuk, susunan, besaran, dan konsep-konsep yang berhubungan dengan yang lainnya. Sementara Johnson & Johnson mengatakan matematika adalah pola berpikir, pengorganisasian, pembuktian yang logis. Kemudian matematika adalah telah tentang pola dan hubungan suatu seni, bahasa, dan alat. Itu kata Reis. Dan kata Klein, matematika bukan pengetahuan menyendiri yang dapat disempurnakan. Jadi matematika itu mengandung arti yang manusia itu pasti selalu membutuhkan yang namanya matematika. Manusia itu adalah makhluk yang selalu berpikir, berhitung. Oleh karena itu dalam pemikiran manusia ada pemikiran bahwa manusia adalah makhluk yang berhitung, calculate, ya, human calculate. Jadi selalu menghitung dan menghitung. Dan itulah manusia. Coba Anda bayangkan ketika Anda hidup, apakah menghitung? Menghitung itu dalam arti implisit maupun eksplisit. Artinya bisa jadi kita menghitung dengan kotetan atau menghitung dengan main kita. Misalnya kita masuk ke kamar kecil, ya semua orang yang ada di rumah pasti menghitung. Masuknya jam berapa dan orang akan menghitung keluarnya pasti jam berapa. Nah, air yang digunakan berapa, kemudian waktu dan segala macam berapa. Tapi kalau Anda misalkan masuk kamar kecil, ya sudah 2 jam tidak keluar-keluar, itu pasti didobrak. Kenapa? Hitungan manusia mengatakan tidak mungkin orang masuk kamar kecil itu. Jadi hitungannya. Kadang-kadang hitungan-hitungan itu juga mempengaruhi pikiran kita. Misalnya Anda yang orang Bandung naik angkot, ongkosnya biasanya 3.000. Ya, naik angkot, kemudian setelah naik turun, kasihkan uang 5.000, supir angkot langsung pergi. Ya. Apa yang terjadi? Ada hitungan yang salah dalam pikiran Anda, sehingga mempengaruhi pikiran. Anda ke kelas, aduh ngomong tadi supir angkot itu, kembalian saya 2.000 tidak dikembalikan. Karena apa? Karena Anda dapat menghitung. Kalau hitungan itu salah, mempengaruhi pikiran. Dan matematika itu adalah jantung yang membuat kita berpikir. Orang yang belajar matematika adalah orang yang selalu optimis. Kenapa? Karena matematika itu membangun optimis. Sesulit apapun matematika itu, suatu hari nanti atau suatu saat nanti ada solusinya.
Jadi soal apapun ada solusinya. Soal apapun ada solusinya. Ketika solusinya tidak ditemukan, maka matematika mengatakan undefined, tak terdefinisi, tak terhingga gitu. Jadi orang selalu berpikir setiap masalah, setiap soal akan ada solusinya. Hanya solusinya ada yang baik, ada yang tidak. Dalam matematika juga begitu. Yang baik itu yang bagaimana? Yang sesuai dengan teorema, yang sesuai dengan definisi, yang sesuai dengan aksioma, maka akan baik. Kalau tidak sesuai, itu tidak akan baik. Hidup juga sama. Ketika kita punya masalah, solusinya tidak sesuai dengan aturan main, maka akan membebani kita. Ya. Contoh sederhana, ketika Anda ada di lantai 3, kemudian belajar di kelas, kemudian kata guru, silakan turun. Nah, ada dua cara. Yang pertama naik tangga. Naik tangga itu adalah, atau turun tangga itu adalah cara supaya kita turun sesuai dengan prosedur, sesuai dengan aturan. Tapi bisa juga loncat. Dua-duanya akan sampai ke bawah, tapi yang satu menurut aturan, yang satu tidak menurut aturan. Yang satu sampai ke bawah sampai innalillahi, yang satu sampai ke bawah jag-jag gitu. Nah, seperti itu. Jadi matematika itu sesuatu yang kita pelajari akan masuk ke dalam diri kita, membuat orang disiplin. Disiplin apa? Karena menghitung orang akan disiplin waktu. Ketika Anda kuliahnya jam 7, maka Anda jam 7 kurang harus sudah masuk. Anda sudah siap di layar telepon, di layar HP, layar internet, layar komputer. Kalau Anda lebih, maka Anda dianggap terlambat, dianggap tidak hadir. Di kuliah saya seperti itu. Jadi matematika harus masuk ke dalam diri kita, membangun logika kita, membangun optimis kita, dan segala macam. Nah, matematika adalah ilmu terstruktur. Ini matematika sebagai ilmu. Artinya konsep-konsep matematika tersusun secara hierarkis, terstruktur, logis, dan sistematik, mulai dari konsep yang paling sederhana sampai konsep yang paling kompleks. Matematika itu dari mulai yang sederhana sampai kompleks. Dan ahli-ahli psikologi mengatakan bahwa belajar matematika tidak bisa loncat. Matematika itu seperti spiral. Kalau Anda ingin belajar apapun, belajar dulu bilangan. Terus sampai. Tidak bisa tiba-tiba Anda belajar kalkulus tanpa bilangan. Sama dengan Anda misalnya sepak bola. Ilmu utamanya adalah lari. Tidak mungkin orang main sepak bola tidak bisa lari. Ya, seperti itu. Jadi atletik menjadi satu. Nah, matematika itu juga sama. Otaknya ada di bilangan dulu. Yang kedua, matematika adalah ilmu yang terstruktur. Ya, mendorong berpikir logis, sistematis, dan mengembangkan sistem dokumentasi. Mendorong siswa menentukan struktur dan desain matematik, mendorong siswa menjelaskan sifat matematik. Nah, itu matematika itu. Struktur matematika, ada yang namanya titik, ada yang namanya garis, ada yang namanya bidang, ada yang namanya bilangan. Ini unsur-unsur ada, tapi kita tidak dapat mendefinisikan. Apa itu titik? Titik itu tidak bisa didefinisikan kata matematik. Maka itu termasuk undefined, ya, undefined. Gitu. Nah, kemudian unsur-unsur yang didefinisikan seperti sudut, persegi, panjang, segitiga, bilangan ganjil, bilangan genap. Ada, ini bisa didefinisikan. Sudut itu dua sinar bertemu, maka membentuk sebuah bangun yang namanya bangun datar namanya sudut. Persegi, panjang, kita sudah tahu ada aturannya. Bilangan ganjil adalah bilangan yang hanya bisa dibagi, tidak bisa dibagi dua. Jelas, ya. Jadi bisa didefinisikan. Definisi dalam matematika itu jika maka, itu selalu itu. Yang kedua, dalam matematika itu ada yang namanya aksioma dan postulat, yaitu asumsi-asumsi yang misalnya melalui dua titik sembarang dapat dibuat satu garis lurus. Ya, semua sudut yang tegak lurus satu dengan lainnya sama besar. Jadi kalau melalui dua titik, ada titik pertama, titik kedua ditarik, ya ada titik pertama, titik ditarik hanya satu garis, ya hanya satu garis. Itu namanya aksioma. Aksioma adalah kepercayaan secara matematik yang tidak usah dibuktikan, diyakini. Kalau dalam Islam itu yang namanya dalil. Dalil kata Allah begini, maka sami'na wa ata'na gitu. Ya. Kemudian kalau ada sebuah garis tegak lurus, ini garis tegak lurus. Ya, begini.
Maka yang sebelah sini dengan sebelah sini, sudut yang tegak lurus sama besarnya. Itu namanya aksiom. Kemudian ada dalil atau teorema. Ya. Dalil atau teorema itu sesuatu yang butuh dibuktikan. Ya. Jumlah dua bilangan ganjil adalah genap, dibuktikan. Ya. Buktikan. Jumlah segitiga, ketiga sudut pada sebuah segitiga adalah 180 derajat. Itu teorema. Dibuktikan. Bisa dibuktikan. Pembuktiannya dengan berbagai cara. Meskipun untuk konsep-konsep non-nukleid ada sudut yang lebih dari 180 derajat. Nanti kita akan bahas. Kemudian matematika adalah bahasa simbol. Matematika terdiri dari simbol-simbol yang pada artinya berlaku secara universal. Nah, kelebihan dari matematika itu berlaku universal. Dimanapun Anda belajar matematika, konsepnya akan sama. Dimanapun Anda belajar matematik, konsepnya akan sama. Ya, misalnya begini, mohon maaf. Ya, orang belajar sejarah, versi sebuah negara dengan negara akan berbeda. Ya. Misalnya, sejarah yang dibuat oleh orang Belanda tentang Indonesia akan berbeda dengan sejarah yang dibuat orang Indonesia dengan Belanda. Misalkan, orang Indonesia mengatakan ya, Diponegoro itu adalah pahlawan. Ya, orang Belanda mengatakan pemberontak. Beda. Matematika, dimanapun Anda belajar, semua konsepnya sama. Simbolnya sama. Jadi kalau lebih besar, semua begitu. Lebih kecil, semua begitu. Tak hingga melengkung dan segala macamnya. Nah, matematika begitu. Kemudian matematika ada ilmu tentang pola dan hubungan. Karena dalam matematika sering dicari keseragaman seperti keterurutan, keteraturan, keterkaitan, ya, kumpulan-kumpulan konsep, nah, ya, munculan konsep, ya, pembuktian deduktif, karena konsep matematika yang lainnya saling berhubungan. Matematika di sekolah, ya, matematika di sekolah, ya. Matematika sekolah dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan kegiatan penemuan, penyelidikan, pola-pola untuk menentukan hubungan. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan percobaan dengan berbagai cara. Mendorong siswa untuk memahami dan menemukan konsep, pengertian, dan lainnya. Jadi kita belajar di sekolah itu adalah untuk membangun kekuatan-kekuatan matematika. Itu yang namanya power of matematika. Matematika adalah kreativitas yang memerlukan imajinasi, intuisi, dan penemuan. Mendorong inisiatif, memberikan kesempatan berpikir berbeda, mendorong rasa ingin tahu, berkeinginan, bertambah, kemampuan menyangka, kemampuan memperkirakan. Mendorong siswa untuk menentukan, ya, menemukan hal-hal yang lain. Ya. Jadi matematika itu mendorong, mencari. Salah satu yang dicari adalah solusi. Matematika adalah kegiatan problem solving, pemecahan masalah, memecahkan semua masalah-masalah yang ada dalam matematik. Sebab hidup itu pada prinsipnya adalah masalah. Nah, nanti solusinya akan ada. Ketika kita lapar, maka solusinya harus makan, ya, bukan berlari. Nah, matematika selalu memberikan gambaran. Semua soal dalam matematika ada solusinya. Gitu. Hidup juga sama. Setiap persoalan dalam kehidupan kita ada solusinya. Kemudian matematika merupakan alat komunikasi. Matematika merupakan alat simbol yang universal. Matematika dapat digunakan sebagai alat komunikasi universal. Artinya, simbol-simbol dalam matematika itu akan dipahami oleh siapapun dengan kesepakatan yang sama. Matematika sebagai ratunya ilmu. Ini matematika sebagai ratunya. Semua ilmu itu merujuk ke matematik. Misalnya fisika butuh notasi matematik, kimia butuh, biologi juga butuh. Begitu ilmu-ilmu sosial juga membutuhkan. Hanya kapasitas kebutuhannya semakin eksak ilmu maka semakin tinggi butuh ilmu matematikanya. Ya, matematika sebagai pelayanan ilmu, misalnya biologi, fisika, dan yang lainnya. Dan matematika juga itu menjadi ilmu untuk dirinya sendiri. Karakteristik matematika, ciri utama matematika adalah pola berpikir deduktif. Ya, dari deduktif dari besar ke kecil. Pola berpikir
Induktif juga matematika. Memiliki kajian objek yang abstrak. Ya, kenapa angka 1 berdiri begini? Kenapa ada limbang itu? Ini abstrak, tapi orang paham. Bertumbuh pada kesepakatan. Angka 0 itu begini. Itu ditemukan oleh Al-Khawarizmi, orang Islam. Jadi ketika orang menulis angka-angka kebingungan, nah Al-Khawarizmi menemukan 0. Gitu. Simbolnya begini. Angka 1 begini, angka 2 begitu. Boleh nggak angka 2-nya, angka 1-nya ngarewut, angka 2-nya berdiri? Itu bagaimana kesepakatan. Makanya di dalam matematika ada bintang sama dengan tambah kurang sekian. Itu kesepakatan ada. Memiliki simbol yang kosong dalam arti memperkenalkan semesta dan konsisten. Artinya dalam matematika itu memiliki simbol-simbol, notasi yang diartikan sebagai sesuatu yang kosong. Nah, sesuatu yang kosong. Yang kosong itu misalnya begini. Mahasiswa semester 1 yang umurnya 70 tahun. Tidak ada. Itu himpunan kosong. Maka kita akan berbicara tentang yang namanya himpunan. Apa itu himpunan? Ya. Apa itu himpunan? Nanti kita pelajari. Apa kompetensi yang ingin diraih dari pembelajaran ini? Memahami pengertian dan notasi himpunan, ya, serta penyajiannya. Nah, ini kebetulan ada video, PD videonya nggak ini? Nah, coba lihat gambar ini. Ini gambar. Ini gambar, ada kesebelasan ini. Apakah arti gambar tadi yang temukan? Nah, kumpulan pemain sepak bola. Kumpulan pemain sepak bola. Nah, dari gambar ini. Nanti ada kumpulan penonton. Ini pasti ada. Kumpulan yang lain, kumpulan pelatih. Gitu kan? Kumpulan official. Nah, itu kumpulan penonton, kumpulan pemain sepak bola, kumpulan pelatih, itu berarti aturannya berbeda. Yang namanya pemain pasti ke lapangan. Yang namanya pelatih pasti di luar. Yang namanya penonton pasti di tempat duduk. Tidak bisa penonton di lapangan, pemain di luar. Itu maka dibuat aturan. Nah, aturan itu yang namanya definisi. Ya. Aturan itu yang namanya definisi. Perhatikan gambar ini. Misalnya. Nah, pohon itu akan dikumpulkan ke dalam satu kelompok pohon tinggi. Jadi gini. Ini pohon-pohon ini, ya, pohon, kalau ini pohon, perhatikan beberapa pohon yang tinggi. Misalnya kita akan menemukan himpunan pohon yang tinggi, maka ada di sini. Ya, misalkan ini gambaran ini. Tapi kita, ya kita akan lihat begini. Jadi tentang pohon yang tinggi, apakah semua pendapat itu sama? Misalnya mana sebenarnya yang tinggi di sini, gitu. Nah, definisi yang tinggi itu akan ada jika ada yang pendek. Jadi definisi pohon tinggi itu tidak jelas. Apakah pohon yang ini tinggi? Ya, kalau dibandingkan dengan yang ini tinggi, kalau dibandingkan dengan yang ini. Tapi ini rendah dibandingkan dengan yang ini. Jadi definisi dalam matematika khusus untuk himpunan harus jelas, gitu ya. Sekarang kita lihat, nah, bandingkan. Kumpulan pemain sepak bola, kumpulan penonton, ini contoh himpunan. Tapi himpunan, sedangkan kumpulan pohon yang tinggi bukan contoh himpunan dalam arti ini. Sebab ini batasannya jelas. Kalau yang ini batasannya tidak jelas. Jadi dalam membuat definisi himpunan, batasannya harus jelas. Ya, batasannya harus jelas. Oleh karena itu, ada himpunan itu didefinisikan sebagai kumpulan objek yang didefinisikan dengan jelas. Sedangkan kumpulan objek yang tidak jelas bukan himpunan. Pemain jelas, seragamnya jelas, tempatnya jelas, penonton jelas, tinggi itu tidak jelas. Sama dengan himpunan mahasiswa yang cantik, himpunan mahasiswa yang ganteng, itu tidak jelas, ya. Tapi kalau himpunan mahasiswa ya yang umurnya 17 tahun, itu jelas.
himpunan mahasiswa yang lahirnya bulan September, jelas. Yang lainnya gitu. Jadi dalam himpunan definisinya itu harus jelas. Jadi himpunan dikatakan set juga adalah kumpulan objek-objek yang berbeda. Objek di dalam himpunan itu sebut elemen, unsur atau anggota. Kemudian himpunan disepakati dengan menggunakan huruf besar, nama dari himpunan. Elemen dari himpunan adalah huruf kecil, ya. Himpunan adalah gitu. Jadi kalau himpunan itu, ya, himpunan itu ini A, nama himpunannya, elemennya 1, 2, 3, 4. Nah, notasi dari himpunan ada kurwal begini. Ini wajib. Nah, himpunan itu. Nah, ini adalah elemen. Ya. 3 elemen dari A karena ada. A, B, C elemen dari L karena ada A, B, C. Sementara C bukan elemen dari R karena C tidak sendirian. C itu bagian satuan gitu ya. Himpunan kosong, notasi himpunan adalah bagian dari K. Ini K di sini. Sementara yang ini bukan bagian dari K. Nah ini definisi yang harus jelas. Bila misalnya kita lihat P1 adalah A dan B, anggotanya berarti A dan B. P2 adalah himpunan A, B. Ini satu kesatuan notasi himpunan ini. P adalah himpunan dari himpunan ini. Jadi kalau A bagian dari P. A bukan bagian dari P. Kenapa? Karena ini satu kesatuan. P1 bagian dari P2. P1 bagian dari P2 ini ada di dalam. P1 bukan elemen dari P3. Nah, itu kan kelihatan. Nah, ini gambaran-gambaran. Nanti bagaimana menjanjikan himpunan? Yang pertama, menyajikan himpunan itu mendaftar. Mendaftar itu nyebutin 1, 2, 3, 4, 5. Ya, jadi himpunan 100 bilangan pertama itu 1, 2, 3, 4, 5 menyebutkan. Kucing A, Amir 10, Paku. Ini menyebutkan, ya. Yang kedua, ya, notasi. Notasi itu di mana harus memenuhi syarat. Jadi notasi itu seperti ini. A adalah himpunan bilangan bulat positif lebih dari 5. Jadi A adalah di mana adalah bilangan bulat positif lebih kecil daripada 5. Nah, ini dengan menggunakan notasi. Kemudian simbol baku. Ya. Simbol baku. Jadi matematika itu kita balik lagi bisa mendaftar, bisa dengan tabulasi, bisa dengan menggunakan syarat atau rincian. Nah, nanti ada simbolan baku. Jadi kalau misalnya Anda menemukan P, N, Z, Q, R, itu notasinya baku. Orang sepakat. Jadi kalau P adalah bilangan bulat positif, N adalah natural atau bilangan asli, Z adalah bilangan bulat. Bulat itu ada yang negatif, ada yang positif. Q itu adalah bilangan rasional dan R bilangan real. C adalah himpunan bilangan kompleks. Nah, itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan pertama. Ya, kalau ada yang mau ditanyakan, dipersilakan untuk bertanya ya melalui chat di Google ini, ya, melalui chat di YouTube ini. Ya, oke, ketentuannya ada di petunjuk. Bila itu Assalamualaikum.